besar Indonesia ada? Nggak ada. Nggak ada, ditanya nggak ada. KDI. KDI. Iya tahu nggak ada. Katanya nggak ada duta besar di sini. Tapi ini semua yang ada di sini duta besar. Amin. Bukan duta besar dari suatu negeri, negara, pemerintahan, enggak. Kalian dan kita semua duta besar Nabi Muhammad. Amin. Dan dutanya Nabi Muhammad nggak ada yang kecil. Dutanya Nabi nggak ada duta Nabi kecil, sebab Nabi kita Nabi besar. Nabi besar Muhammad. Maka dutanya Nabi Muhammad adalah duta besar, nggak ada duta kecil. Kita adalah duta besar. Setiap orang ini duta besar. Kalau negara-negara lain duta besarnya cuma satu, tapi di Taiwan, masya Allah, ada berapa? 300.000 duta besarnya. Lebih dari 300. Kita duta besar, duta besarnya Nabi Muhammad. Kita menampilkan akhlaknya Nabi, menampilkan adabnya Nabi, menampilkan rahmatnya Nabi, menampilkan keindahan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu tugasnya kita. Tahu nggak? Semua orang pengen nyebarin Islam. Nyebarin Islam nggak melulu di atas podium. Yang masuk Islam di bawah podium lebih banyak daripada yang masuk Islam di tangan podium. Betul nggak? Nyebarin Islam nggak melulu di atas podium, di atas mimbar. Namun yang utama di mimbar kita paling ya sekali, seminggu berapa kali. Tetapi saat kita turun dari mimbar 24 jam kita turun dari mimbar. Terus saat kita turun dari mimbar, kita nggak ngejalanin keislaman kita, nggak nyebarin Islam kita. Nyebarin Islam cuma sekali itu doang. Nyebarin Islam nggak melulu dengan ucapan, nggak melulu dengan pidato, dengan orasi, nggak. Tapi sebarkanlah Islam itu dengan apa namanya? Dengan akhlak kita. Kalau kita mau nyebarin Islam dengan kata-kata, perlu penterjemah yang menterjemahkan kita. Tapi ada kita menunjukkan Islam tanpa perlu penterjemah. Apa? Itu kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa keadaan lebih nyaring, lebih fasih, lebih mengena daripada bahasa lidah, daripada bahasa ucapan. Kalau bahasa ucapan, selain orang Indonesia perlu diterjemahkan. Akan tetapi akhlak, adab, sifat, rahmat, kasih sayang, tawadhu, rendah hati, itu bisa disaksikan oleh semua orang dalam bahasa apapun. Subhanallah. Kenapa? Sebab dengan tawadhu kita menerjemahkan Nabi Muhammad. Dengan tawadhu kita menerjemahkan Nabi Muhammad dengan rahmat kita, dengan adab kita, dengan akhlak kita. Tunjukin itu di lingkungan kerja kita, di jalanan kita, di masyarakat yang kita lalui. Tunjukkan, jadikan gitu tuh, fungsikan diri kita betul-betul sebagai duta besar, dutanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak nyampe ke Taiwan, Nabi nggak nyampe ke Taiwan, tapi niat beliau sampai ke sini. Beliau ingin agama Islam, akhlaknya menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Nabi nggak nyampe, dan Nabi niat kalau bisa sampai pengen nyampe. Tapi alhamdulillah umatnya Rasulullah sampai ke sini, menyebarkan Islam di sini, melantunkan sholawat Nabi di sini, mengumandangkan zikir kepada Allah di sini. Ini adalah perpanjangan lidahnya Nabi Muhammad, perpanjangan dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira Nabi bangga gak dengan kumpulan kita sekarang? Bangga. Rasulullah SAW, Nabi bahagia. Karena itu, ini kumpulan kayak begini bukan kumpulan sembarangan. Seandainya masih tersisa dari hidup kita 1 menit atau 2 menit, kita masih punya hidup 1 atau 2 menit di dunia, mau dipakai buat apa 2 menit? Buat hadir di sini. Seandainya masih sisa 1 tarikan nafas dari hidup kita di dunia ini, mau dipakai buat apa? Pakai habiskan nafas kita untuk hadir di majelis ini. Apalagi kita masih dikasih umur, masih dikasih tenaga, masih dikasih fasilitas, hadir, datang, doa kepada Allah Ta'ala, zikir, sholawat, dan amalkan apa yang kita dengarkan. Kemudian juga bekal untuk kita di sini, istiqomahlah dengan ajarannya Nabi Muhammad. Di Indonesia Tuhannya siapa? Di Indonesia Tuhannya siapa? Allah. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Di Mekah Tuhannya siapa? Nabinya? Di Taiwan Tuhannya siapa? Nabinya? Tidak ada yang lain. Tetap Allah Malikal Muluk, Allah Sang Raja. Semuanya tuh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita makhluknya Allah, dan kita mengagungkan Allah di tempat ini. Tunggu, kita mengabdi kepada Allah Ta'ala bukan cuma di Makkah doang ataupun di negeri kita aja, tetapi kita nyembah kepada Allah Ta'ala di sini, di Taiwan. Kita bukan cuma kerja cari duit, tetapi selain dunia yang kita dapat, yang utama kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Kita ibadat di sini, di buminya Allah, di buminya Allah. Kita menjadi mayoritas dari populasi yang ada di negeri ini yang mengabdi, menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini sebuah kebanggaan? Itu Al-Imam Abdul Wahhab Syarani, itu beliau bilang, ada satu ulama, satu wali, satu orang soleh, itu kerjaannya tiap kali jalan di jalanan, kalau jalan di jalanan dia berzikir kepada Allah. Itu kalau dia jalan lupa zikir, dia mundur lagi, mundur, balik lagi. Kadang tuh baliknya mundurnya bisa 100 meter, 500 meter, pernah mundur sampai 1 kilo, 2 kilo. Kenapa? Saya jalan 2 kilometer tanpa berzikir kepada Allah. Kenapa sih? Kenapa? Saya mau setiap bumi, setiap tanah yang saya pijak menjadi saksi kalau saya berzikir kepada Allah di tempat tersebut. Nah ini kita mau bumi ini, bumi Taiwan ini menjadi saksi kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita hadir majelis ilmu, hadir majelis ta'lim, kita menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Ini menjadi saksinya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Esok hari kiamat bumi akan menyampaikan berita-berita dari apa yang dilakukan di atasnya. Nah karenanya itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, prioritaskan. Sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, seburuk-buruknya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah bakalan jadi orang baik. Sejahat-jahatnya orang, tapi kalau dia masih sholat 5 waktu, ditambah lagi apalagi masih bakti sama orang tua, apalagi masih cinta kepada sholihin, cinta kepada Nabi Muhammad, hati nggak ada benci sama orang, insya Allah ini orang bakalan jadi orang baik. Tapi jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kalau bisa, sebisa mungkin kerjainnya berjamaah. Kerjakan sholat 5 waktu sebisa mungkin berjamaah. Berjamaah nggak harus 100 orang, walaupun berdua, imam dan makmum. Nggak ada orang lagi, cuma ada sendirian, ya udah nggak apa-apa. Tapi tetap disunahkan azan dan iqamah. Nggak harus lantang pakai speaker, sebisa. Biar ini bumi menjadi saksi.
kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala, itu bahwasanya orang yang azan itu tidak ada satu batu, pohon, rumput, dedaunan, tanah, hewan, binatang, manusia, jin yang mendengar suara orang yang azan, melainkan besok semuanya menjadi saksi di hari kiamat untuk orang tersebut. Gak ada orang yang dengar batu menjadi saksi besok hari kiamat, yang dengar rumput, yang dengar hewan, walaupun yang dengar hewan. Azan digawat. Subhanallah. Kerjain sholat. Terus juga sholat gak bikin jadi miskin. Sholat gak bikin kerjaan menjadi telantar. Kita sholat berapa menit? Kita sholat subuh, sholat zuhur paling 5 menit. Cuma kadang yang lama tuh ngobrolnya. Sholatnya cuma 5 menit. Tapi jangan dibikin orang tuh yang gak kenal sama Islam menjadi kecewa. Gak boleh sholat. Kenapa? Soalnya kamu kalau sholat ngilangnya 2 jam. Nah ini kan kita membuat orang jadi berpikiran buruk kepada Islam. Sholat 5 menit. Dan sholat dimanapun. Waktunya udah mepet. Pergi sini di taman, sholat di taman. Terus sekarang zaman udah canggih, kita bisa tahu arah kiblat ada di mana. Gak bisa di taman, pergi di trotoar, pergi di mana sholat, dimanapun. Begitu. Cari musola, kalau ada musola, sholat di musola. Ada masjid, sholat di masjid. Tapi nggak ada apapun, sholat dimanapun. Itu dijadikan untuk umat Nabi Muhammad, setiap petak bumi itu sah untuk sholat di atasnya. Untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksanakan sholat dimanapun kita. Ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau bisa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Sholat duha kata Nabi itu la faqra ma'ab duha wala ghina ma'az zina. Gak bakalan jatuh miskin, gak bakalan melarat orang yang sholat duha. Rezekinya luas, makmur. Namun orang yang berzina gak bakalan kaya, gak bakalan berkah. Gak ada istilah kemiskinan kalau kamu sholat duha. Gak ada kekayaan dan keberkahan kalau orang melakukan perbuatan zina. Sholat duha. Mau lebih berkah lagi, baca surat Waqiah. Itu yang baca surat Waqiah aman dari kemelaratan, aman dari kemiskinan. Baca surat Waqiah setiap hari. Baiknya tuh sore dia baca atau kapanpun lah dia baca surat Waqiah. Sempetin, apalagi kayak sekarang nih malamnya panjang. Sempatkan bangun sebelum subuh, tahajud walaupun cuma 2 rakaat, witir walaupun cuma 3 rakaat, bangun malam sebelum subuh walaupun cuma 15 menit atau setengah jam sebelum subuh. Biarin bangun hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita di sini banyak orang bangun hubungan dengan majikan, bangun hubungan dengan atasan. Kenapa? Ya soalnya duit datangnya melalui dia. Gaji kita datangnya dari dia, dia nulis. Jadi saya cari muka sama dia. Siapa sih pemberi rezeki sebenarnya? Pemberi rezeki yang sebenarnya Allah. Apakah ada pemberi rezeki selain Allah? Enggak ada. Manusia itu cuma pintu. Tapi yang memberi adalah yang di balik pintu, Allah Ta'ala. Ntar Allah ngirim dari pintu yang sini, ngirim dari pintu yang sana. Tapi yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Kalau kita mau cari muka kepada Allah Ta'ala. Minta, mengemis kepada Allah Ta'ala. Jalin hubungan dengan Allah. Jangan udah susah, kena kasus, udah melarat, baru teriak, ya Allah, ya Allah. Ta'arraf ilallahi firwaha, ya'rifka fi syiddah. Kenalan kepada Allah saat kamu di masa lapang, di saat senang. Gak ada kasus, gak ada masalah, mendekatlah kepada Allah. Saat kamu susah, gak pakai minta, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang saat dia senang gak mau memanggil Allah, gak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Giliran susah baru jerit-jerit manggil kepada Allah. Lu siapa? Kok tahu-tahu nongol, kok tahu-tahu muncul. La ilaha illallah. Ayo semangat mengabdi kepada Allah, sembah Allah di negeri ini. Tahu gak?
Ini kita nih orang-orang yang menyembah Allah, yang bersujud kepada Allah, mereka menjadi penyebab ditolaknya bala dari suatu negeri. Kesempatan buat kita